beres. Apanya nggak beres, Bapak? Ini nggak saya masuk terus. Bapak nggak lihat. Kan sudah saya katakan, Pak. Tadi saya mau kasih penjelasan caranya menggunakan. Tapi Bapak bilang gampang. Ya kalau itu sudah, saya minta ganti rugi lah. Itu Bapaknya belakang saya jelaskan tentang bagaimana minta garansi. Ada kerusakan ini, kerusakan. Akhirnya dia habis sebuah barang yang tidak bisa dipakai dan dia tidak bisa mendapatkan ganti rugi. Saya hanya menganggapnya itu hanya memparkir. Saya gurau. Saya hanya menganggap orang itu biasa-biasa saja. Padahal terjadi menghancurkan semangat dengan saya. Jangan perlakukan orang lain dengan cara yang Anda sendiri tidak suka diperlakukan begitu. Kalau kita tidak mau dibilang nyong, kebutuhan hidup saya sesuai dengan saya ingin menambah. Karena kebutuhan saya bertambah, berarti saya ingin mendapatkan sesuatu yang bisa menunjang kebutuhan saya mulai bertambah. Kan ada tingkatan-tingkatan kebutuhan. Dan tentunya dia akan dapat itu. Tapi tetap hubungan dia dengan perusahaan itu adalah hubungan butuh. Karena butuh, dia lakukan segala. Dan perusahaan yang tidak sehat akan memanfaatkan orang-orang. Biasanya dimanfaatkan dengan karena dia tidak punya skill, dia dikelola dengan manajemen konflik supaya masing-masing orang itu seperti tidak menyelamatkan diri. Karena tidak menyelamatkan diri, yang terjadi ikut bagaimana ini adalah jual muka, cari muka. Terbentuk di sini karakter orang oportunis karena ini terlihat bagus di mata bosnya, meskipun dia harus merugikan orang lain-lain. Bagi dia ini saya mati, selesai hidup saya butuh. Ini yang muncul adalah rasa. Tapi yang didapat positifnya apa? Begini, sangat bisa diandalkan. Karena patuh, hubungannya itu hubungan Tuhan dengan hamba. Melihat perusahaan itu sebagai Tuhan. Ini secara mistik, secara spiritual hancur. Karena dia memposisikan segala sesuatu, dia mengandalkan hidupnya kepada sesuatu selain Tuhan. Tapi membentuk komitmen bisa dimanfaatkan secara positif, bisa juga secara negatif. Bisa terjadi eksploitasi, tapi bisa juga terjadi kepatuhan dan loyalitas yang dahsyat. Karena sebagian besar orang yang loyal bukan karena dia mampu, tapi karena dia tidak mampu dia menjadi loyal. Jadi kan dia pintar, dia tidak bayar. Jadi kadang loyalitas itu terbentuk karena apa? Karena tidak mampu. Makanya sebagian besar dimasuki oleh orang-orang bodoh. Karena bodoh tidak banyak protes, nurut, tapi tidak banyak reaksi. Jadi memang ada positifnya, ada negatifnya. Orang begini apabila kebutuhannya terpenuhi, dia akan tetap. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, kebutuhannya meningkat. Nah, ketika kebutuhan perusahaan belum tentu memenuhi, mulai muncul pembangkang, mulai muncul resesi, mulai muncul loyalitas, kepatuhan, dan akhirnya orang begini bisa juga menjadi ancaman bagi sebuah perusahaan. Karena itu dia perlu ditingkatkan, perlu di-upgrade dari sense of requirement menjadi sense of belong. Dia harus diikat dengan komitmen yang jauh lebih dari sekedar butuh. Sebab kalau butuh posisinya di bawah, perusahaan di atas. Tapi kalau sense of belonging, perusahaan yang ada di atas punya. Ini kan punya aku lebih terhormat dengan ini. Berarti aku ini. Ketika punya sense of belonging positif, yang diharapkan adalah positif. Dia menjadi, meskipun dia bukan pemilik, belonging itu bukan own. Kita kadang-kadang salah. Memiliki itu bukan merasa memiliki, bukan benar-benar memiliki. Mengapa perlu dibangun itu? Karena dia ikut merawat. Sebab dia tidak hanya diikat oleh punishment and reward. Kalau punishment and reward itu berlaku di sense of requirement. Sebab kita tidak tahu apa orang baru, orang tidak punya skill yang suatu saat bisa berubah. Nah, orang yang seperti sense, yang punya sense requirement seperti orang menganggap perusahaan seperti angkot. Angkot. Ketika dia naik, ya dia menggunakan angkot itu untuk bisa mengantarkan dia pada sebuah tujuan. Tapi ketika angkot itu dirasa tidak akan mengantarkan dia pada tujuan, dia akan tinggalkan.
Setelah itu tabrakan angkatnya gas. Ketika sudah sampai pada tujuan, ya dia akan tinggalkan. Orang begini biasanya berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Karena apa yang dia bawa, mungkin dia punya modalnya hanya satu, sense of required, kehambahan. Dia tidak punya penghormatan terhadap dirinya yang dia cari. Nah ini sebagian hidupnya, kerjanya di meja kadang-kadang cuma nulis surat lamaran kerja ke perusahaan lain dengan menggunakan sarana perusahaan itu. Ini yang lebih parah. Dan itu yang ada. Kalau memang dikatakan itu perlu diakui. Bagus. Pada posisi awal dia cukup punya hubungan membutuhkan itu positif, tapi tidak bisa dipilih. Nah, perlu diakui dengan sense of belonging. Belonging, dia harus menganggap perusahaan itu miliknya. Kalau dia menganggap perusahaan itu miliknya, dia akan menjaganya. Yang tidak lagi perlu ditakut-takuti oleh punishment juga. Karena dia, kan ini milikku, jadi aku harus menjaganya. Karena aku harus menjaganya, aku akan lakukan apapun, betapapun itu kadang-kadang tidak mendapatkan sesuatu aku darinya. Ini yang diharapkan. Tapi sense of belonging itu pasti muncul tidak begitu saja. Muncul kan ada sesuatu yang dia peroleh, ada bonus, ada promosi, ada ini, ada itu. Jadi sense of belonging seiring janji-janji yang akan dia dapat. Ketika janji-janji itu tidak didapat, drop, turun antusiasme. Sebenarnya tidak turun karena dari sense of belonging tidak sense of requirement. Yang ada khianat atau sense of belonging. Jadi turun dari sense of belonging menjadi sense of requirement itu tidak ada. Setelah memiliki kemudian dia merasa butuhkan. Jadi ya harus memiliki sense of belonging. Supaya punya sense of belonging dia diberi harapan-harapan promosi. Sementara si jabatan itu wilayah yang sangat terbatas, yang menginginkannya sangat banyak. Yang terjadi apa? Pasti ada salah satu dari yang memiliki sense of belonging menjadi tidak memiliki sense of belonging. Yang terjadi harus dieliminasi. Lalu dieliminasi kalau memang dia tidak mampu menerima bahwa asal untuk mendapatkan posisi itu skill, kualifikasi, kompetensi, loyalitas itu menjadi ukuran, bukan like and dislike, bukan nepotisme, bukan karena pihak-pihak lain yang mengintimidasi dan sebagainya. Sebab kalau perusahaan sudah diintimidasi oleh pihak-pihak lain, itu bukan perusahaan sehat. Karena itu, sense of belonging kalau mampu dibangun, apalagi yang tersedia itu banyak. Biasanya dari sense of requiring menjadi sense of belonging itu kuantitasnya lebih sedikit, tidak mungkin akan lebih banyak. Yang milik belonging pasti ditunjang oleh kesadaran, ditunjang oleh komitmen, ditunjang oleh wawasan, dan kemudian juga kiprah yang lama. Sudah agak lama baru memiliki sense of belonging. Tapi kalau baru kemudian dia memiliki sense of belonging, agak sulit. Kadang-kadang pembantu rumah itu lebih dari juga saking punya sense of, dia bukan sense of belonging lagi, sudah possessive, sudah kemilikan katanya. Wah ini berbahaya. Lagaknya sudah seperti jadi sense of belonging kalau dibiarkan bisa juga berakibat negatif, posesif. Karena posesif belum milikku, sakarku kata orang Jawa gitu. Karena ini milikku, ya terserah aku. Itu bukan sense of belonging yang positif. Karena itu sense of belonging harus tidak cukup sense of belonging. Apalagi setelah sadar bahwa dia tidak benar-benar memiliki. Ini cuma dianggap, bukan memiliki. Dia perlu. Ya, nah orang yang memiliki itu seperti orang naik mobil, padahal bukan mobilnya. Sewaan mobil orang lain dibeli supaya dia bisa menjaga mobil. Seakan-akan itu milikmu, supaya karena itu seakan-akan milikmu, kamu pasti akan menjaganya dan sebagainya. Tapi karena dia bukan milikku, pada titik tertentu ya pilihannya kadang-kadang yang bukan miliknya itu tetap diperankan apabila manfaat dari mobil itu tidak dia dapat lagi. Nah dari sini saya melihat tidak cukup sense of belonging, perlu diupgrade dengan sense of becoming. Jadi punya rasa menjadi.
Jadi dia bukan hanya memiliki, merasa memiliki mobil itu, tapi dia harus menganggap bahwa mobil itu adalah dirinya. Persis sebagaimana orang naik mobil, ketika dia mobil, itu dia harus menganggap dirinya sebesar mobil itu. Dan itu tips nyetir yang baik. Mengingatkan bahwa manusia itu berpengaruh terhadap orang lain. Apapun yang Anda lakukan, senyummu salah menarik bibir bisa jadi bisa buat negatif. Senyum juga nggak bisa GR. Jadi karena itu semua apa yang kita miliki ini berpengaruh terhadap sesuatu yang lain. Jadi kamu orang lain supaya kamu tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadilah kamu perusahaan itu supaya kamu tidak grogoti perusahaan itu. Jadilah kamu keluarga itu supaya kamu tidak menggerogoti keluarga itu. Asas loyalitas ya dibangun karena ketika kita menganggap diri kita adalah itu. Kalau tidak berjarak, ketika berjarak loyalitas itu temporal, lokal, sebatas kertas. Dan itu menjadi ancaman bagi perusahaan. Selalu saja kita menemukan orang tidak loyal, orang yang integritas. Ketika sense of becoming itu terbangun, yang muncul apa? Loyalitas komunal. Kenapa? Masing-masing orang sudah menanggalkan dulu. Ayo kita bangun bersama. Apapun jabatan Anda. Tapi kalau tidak akan muncul aku bukan situ. Akhirnya muncul tidak pernah membangun sebuah tekad bersama maju sehingga posisi tawar sebuah perusahaan itu kuat terhadap klien, terhadap kompetitor, terhadap pasar kuat. Tapi enggak, selalu saja ada yang nyelewat, ada yang karena belum terupgrade menjadi terbangunnya sebuah sense of becoming. Ada yang belum naik kelas, sehingga setiap kali kita ngomong sepertinya takut. Jangan-jangan kita membuat unit sendiri, bisik-bisik dan akhirnya takut kedengaran itu nanti akhirnya bocor akhirnya buat lagi.